Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Anggap kita sekarang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menyampaikan sebuah pesan, itu kadang yang menerima hanya satu orang, yang lain tidak dengar. Dan ini banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika Rasul berduaan dengan Mu'ad, Rasul dawuh, "Ya Mu'ad." Mu'ad menjawab, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Mungkin kalau diterjemahkan sekarang, siap ya Rasulullah. Diulangi lagi ungkapan oleh Rasul, "Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Ya Mu'ad sampai 3 kali. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Hampir kajian hadis ketika Rasul mengulangi 3 kali, itu permasalahan sangat serius. Hampir seperti itu. Apa kata Rasul? Tahu tidak kamu wahai Mu'ad, apa hak Allah dari hambanya? Sahabat itu, ibu bapak biasa menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Apa kata Rasul? Hak Allah itu untuk tidak disekutukan oleh hambanya. Siapa yang wafat dan tidak menyekutukan Allah, dia dijamin masuk surga. Siapa yang ikrar la ilaha illallah dakhalal jannah. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Kelihatannya gampang. Dalam pandangan Mu'ad, tiba-tiba masuk surga itu gampang sekali. Sehingga Mu'ad ini minta izin kepada Rasul. Boleh tidak ya Rasul, saya kabarkan kegembiraan ini kepada umat. Minta izin kepada Rasul agar hadis ini dia sebarkan, dia viralkan kepada umat. Rasul tidak menjawab silakan, Rasul tidak menjawab jangan, tapi Rasul ngasih komentar, asa ayat takilu. Kalau kamu sebarkan, masyarakat sembrono nanti. Pokoknya ngomong la ilaha illallah dijamin apa? Surga. Itu yang membuat Mu'ad ini bahasa Inggrisnya itu ngempet, tidak menyampaikan pesan itu karena komentar Rasul ada sinyal berbahaya kalau hadis ini disampaikan kepada masyarakat. Mereka hanya ikrar la ilaha illallah
beranggapan pasti masuk apa? Surga. Sebab apa? Semestinya kalau orang sudah ikrar la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Konsekuensinya tidak ada ketaatan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada ketaatan kecuali hanya kepada Rasul. Siap enggak kira-kira kita ini? Diancam di dalam Al-Quran, siapa yang tidak berhukum sesuai dengan kitab Allah, Masya Allah, endingnya itu sampai dikatakan oleh Allah, faulaika humul kafirun. Masya Allah. Bisa fasik, bisa kafir. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Maka kalau ada ungkapan la ilaha illallah kuncinya surga, benar. Tapi harus difahami, kunci itu baru berfungsi kalau ada gigi-giginya. Lah gigi-giginya itu apa? Itulah yang namanya amal ketaatan. Amal ketaatan mencakup tidak berhukum kecuali berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasul. Ini gak siap kita, Pak. Apalagi di Indonesia yang sedikit-sedikit kalau memperjuangkan hukum Islam dianggap radikal. Waduh, repot itu. Pinginnya kita tuh menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, tapi dipersepsikan sebagai mungkin entah ekstrim, entah radikal, gitu. Serba repot. Padahal mestinya orang yang menjalani agamanya dengan tulus itu aset bagi negara. Aset. Coba misalnya ya, Menteri Keuangan itu betul-betul muslimah, taat menjalankan ajaran Islam. Kira-kira sempat tidak korupsi begitu? Sempat kira-kira? Mudah-mudahan tidak sempat. Kalau menterinya tidak korupsi, aset bagi negara. Bahkan ini penelitian, karena semua agama itu untuk aspek sosial selalu mengarah kepada kebaikan. Bangsa Indonesia ada yang beragama Kristen dan dia itu betul-betul tunduk dengan agamanya. Insya Allah dia jadi aset bangsa. Ada bangsa Indonesia beragama Hindu, kemudian dia tunduk patuh dengan agamanya. Itu aset besar bagi bangsa Indonesia. Memang yang membedakan Islam dan agama lain, Islam bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan ritual, juga urusan akidah. Ini yang sering membedakan antara Islam dengan lainnya. Kalau masalah aspek moral misalnya, orang yang berkepercayaan animisme, dinamisme itu syarat dengan muatan yang namanya kemuliaan. Itu hasil penelitian. Siapapun yang punya agama dan dia menjalani agamanya dengan sepenuh hati, insya Allah dia menjadi aset negara.
Seperti itu umat Islam menjalani syariat Islam dengan sebaik-baiknya, insya Allah jadi aset negara. Mungkin panjenengan ada komentar, Pak. Kenapa kalau orang ingin menjalankan Islam dikit-dikit dituduh apa? Radikal, ekstrim. Ada apa? Ada apa? Apa memang Islam itu mengajarkan apa kira-kira yang tidak maslahat gitu? Enggak. Islam mengajarkan kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Insyaallah kalau orang faham Islam yang sebenarnya, ini nanti kalau umat Islam menguasai, kami non muslim itu tertindas. Subhanallah. Ini gara-gara belum mengerti ajaran Islam. Yang diperangi oleh Rasul itu bukan orang kafir, titik. Yang diperangi oleh Rasul itu adalah kafir yang muharib, gitu loh. Maka konsep perang itu kata Allah, fa in qatalukum baru faqatilu. Kalau mereka memulai memerangi umat Islam, baru umat Islam harus membela. Boleh kita menyerang. Tapi kalau tidak, mereka dinamakan kafir zimmi yang harus mendapat penjagaan dari umat Islam. Maka secara membuktikan hidup bersama Rasul, orang-orang Yahudi aman. Lakum dinukum waliyadin. Orang-orang Nasoro hidup bersama Rasul aman dalam payung lakum dinukum waliyadin. Sampai orang-orang Majusi hidup bersama Rasul aman, payungnya sama, lakum dinukum waliyadin. Kaum Sobi'ah, apa yang tidak disembah? Bulan disembah, matahari disembah. Jangan-jangan kalau di Indonesia pohon beringin disembah gitu. Jangan-jangan nanti keris disembah gitu. Aman hidup bersama Rasul dengan payung lakum dinukum waliyadin. Itu hebatnya Rasul, walaupun sudah hebat, sudah menjadi kayak negara, tapi tetap mengingatkan man adzadzimiyan faqad adzani wa man adzani fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti orang kafir yang zimmi itu, berarti dia menyakiti aku. Siapa yang berani menyakiti aku kelak yang menjadi musuh dia besok di hari kiamat. Berani kita bermusuhan dengan Rasul, enggak bakal dapat syafaatnya Rasulullah. Itu sebabnya kita ini dibimbing oleh Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kita sampai kita harus mencintai seluruh tetangga kita, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Majusi, yang Sobi'ah, yang animisme mungkin, yang dinamisme mungkin, yang Konghucu misalnya, sampai rasa cinta itu bisa dirasakan untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Kurang apa bimbingan Rasul, bimbingan ajaran Islam. Dalam riwayat lain,
la yu'minu ahadukum hatta ya'mana li jarihi ma ya'manu li nafsihi. Belum sempurna iman seorang muslim itu sehingga tidak bisa menjadikan damainya tetangga-tetangganya. Tidak peduli yang tetangga muslim, tidak peduli yang tetangganya kafir, tidak peduli tetangganya majusi. Seperti itu bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai cari fakta sejarah. Ustaz, saya baca sejarah. Kenapa orang Yahudi dihabisi oleh Rasul? Anda belum tahu apa penyebabnya toh? Belum. Cari penyebabnya. Coba. Sudah ada komitmen bersama. Yang namanya di Madinah itu banyak suku, banyak yang namanya aliran. Nanti kalau satu suku ini diserang musuh, yang lain tidak boleh cawe-cawe. Ini kan teori meminimalkan huru-hara. Karena dulu sebelum datang Rasul, senengannya tawuran aja. Apalagi dua suku ini, Khazraj sama Aus. Bayangkan 320 tahun perang saudara. Kalau di Indonesia antara NU dengan Muhammadiyah perang terus. Kita baru 100 tahun. Berarti kurang 220 tahun. Apa terus akan begini? Sampai mereka merindukan kedatangan Rasul, karena hanya Rasul yang bisa mendamaikan mereka. Piagam Madinah dibuat. Kalau satu suku tukaran ambil suku yang lain tidak boleh ikut-ikut. Jadi meminimalkan huru-hara. Kalau satu suku diserang musuh dari luar, yang lain tidak boleh ikut-ikut. Biarkan dia perang dengan musuhnya sendiri. Meminimalkan huru-hara. Setelah perang Uhud, walaupun istilahnya draw, awalnya umat Islam menang, tapi karena kita ini lupa terhadap nasihat Rasul, sudah diwanti-wanti, hai para pemanah, jangan turun dari bukit Uhud itu. Melihat kami di bawah ini menang ataukah kalah. Melihat kemenangan yang luar biasa, barang-barang sudah diletakkan, lupa pemanah ini nasihat turun. Akhirnya umat Islam dikepung dari berbagai arah. Awalnya kondisi Uhud itu, ini gunung Jabal Uhud, sampingnya Jabal Ainaini. Kalau dilihat dari atas kayak dua mata. Dengan kondisi V seperti ini, kalau kiri kanan dijaga ketat, berarti umat Islam hanya menghadapi satu arah. Strategi yang luar biasa. Kalau menghadapi musuh dari satu arah, sunnatullah akan mendapatkan pertolongan. Dan benar. Tapi ketika yang di atas ini mengetahui enak ya yang di bawah dapat banyak rampasan gitu. Kita yang di atas tidak dapat apa-apa, turun. Nah karena turun, akhirnya mereka balik mengepung umat Islam. Ya sunnatullah harus diakui mengalami kekalahan. Setelah itu, orang kafir mulai gemedi kepalanya, tiba umat Islam wis diketahui trufnya, maka mereka akan kembali membumi hanguskan kota Madinah. Tahu
informasi seperti ini, Masya Allah, orang-orang Yahudi keluar dari Madinah. Takut nanti kalau di bumi hanguskan betul orang-orang kafir. Anda keluar silakan. Monggo. Musibahnya sudah keluar, bergabung untuk memerangi umat Islam. Makanya dikatakan perang Ahzab atau perang sekutu. Lazim juga dinamakan perang Khandaq karena strateginya kota Madinah yang bagaikan tapal kaki kuda, satu pintu gerbang keluar masuk digali sehingga ribuan musuh tidak akan bisa memasuki kota Madinah. Maka pantas ketika Allah menurunkan pertolongannya, yang namanya Madinah itu diboikot. Pikiran mereka paling hitungan 1 bulan, makanan habis, keleleran, mati. Bisa seperti itu. Tapi Allah dengan caranya sendiri, hanya dikirimkan anginnya saja, pet, musuh-musuh habis. Saya baru lihat YouTube bagaimana pesta di Brazil seperti itu menghina umat Islam. Hitungan detik langsung mereka itu kena air bah seperti itu. Sudah melihat YouTube-nya? Masya Allah. Kalau Allah menghendaki tidak sulit. Itu gambarannya. Jadi diperangi itu bukan karena Rasul itu mentang-mentang sudah hebat, enggak. Gara-gara mereka khianat terhadap perjanjian. Itu yang harus dibluah. Umat Islam tidak perlu ditakuti. Dia harus ngayomin, dia harus melindungi. Sampai istilah filosofinya digambarkan seperti tawon ya Pak ya. Kalau kita tidak ganggu, mudah-mudahan kita dapat madunya. Tapi kalau ganggu, diintup sampai mati. Luar biasa filosofisnya itu. Kita digambarkan seperti apa? Lebah. Seperti gambarannya. Contoh yang lain, misalnya Rasul itu ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, terkejut Rasulullah. Loh, kok ada pemuda ikut hijrah? Sepengetahuan Rasul, pemuda ini belum memeluk ajaran Islam. Bisi Umar, siapa itu? Katanya Umar, bondet ya Rasul. Loh, kenapa dia ikut hijrah? Apa sudah Islam? Belum ya Rasul. Kenapa hijrah? Kejar Tuqiyem itu loh pacarnya. Karena pacarnya ikut hijrah ke Madinah, dia ngiting, ngikuti mau ngejar pacarnya. Itu asbabul wurud Rasul bisi Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dalam penelitian hadis kita tidak menemukan sahabat lain kecuali Umar bin Khattab. Kemudian oleh Umar disebarkan sehingga menarik istilah yang dibuat oleh ulama, awalnya hadis gharib, kemudian menjadi mutawatir karena disebarkan, diviralkan kepada masyarakat banyak. Itu gambarannya.
Nah, hadis jenis inilah yang namanya hadis gharib atau hadis fardun. Mungkin kalau diterjemahkan tunggal ya, karena memang tidak ada sahabat lain yang menceritakan dari Rasul. Berangkat dari sini, maka mohon maaf ibu bapak, jangan dibayangkan semua sahabat itu menguasai tuntunan Rasulullah. Memang ada sih sahabat itu yang terus mulazamah dengan Nabi, mendampingi Nabi, kuntiti Nabi, dalam perang ikut, dalam perjalanan ikut. Ya wajar kalau sahabat ini banyak sekali periwayatan terhadap hadis Nabi. Tapi tidak sedikit sahabat itu menghadap Rasul kalau aja kebutuhan. Kalau enggak kebutuhan, enggak takut Rasul. Ada yang seperti ini, maka keilmuan sahabat itu bervariasi. Bayangkan ibu bapak kalau kita sebagai Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terdekat dengan Rasulullah, kurang apanya kedekatan Abu Bakar As-Siddiq? Kurang apanya ngajinya Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah? Akhirnya Rasulullah wafat. Dia dipercaya menjadi khalifah yang pertama. Kan begitu ya? Setuju sampean? Hanya Syiah yang tidak setuju. Itu ceritanya. Begitu menjadi khalifah, datang seorang nenek menuntut hak waris 1/6 bagian. Sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq belum dapat tuntunan dari Rasul. Maka jawabnya, mohon maaf nek, inni la ajidu fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah. Itu jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Mohon maaf nek, aku tidak mendapatkan ketentuan untuk nenek, baik ketentuan itu dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasul. Padahal ada apa tidak? Ada gitu. Padahal ada, tapi Abu Bakar belum tahu gitu. Itu etika saya kalau ditanya orang, Ustaz, hadis katanya yang menyebarkan saban itu pahalanya banyak. Ya saya jawab, mohon maaf, saya belum tahu. Lah kok komentarnya, masa Ustadz belum tahu loh, dikira saya menguasai seluruh hadis apa gitu. Mungkin ada, tapi tidak dalam kitab yang saya miliki. Saya tidak berani mengatakan tidak ada, nggak berani. Saya dapat pelajaran banyak, termasuk kelamongan. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kok ada yang jawab Rabbil firli wali walidayya amin. Pertanyaannya gitu. Tolong Ustaz, hadisnya seperti apa gitu loh. Enak tau bertanya, enak sing jawab kelepokan gitu. Saya coba mencari hadis itu. Dulu pernah saya tanyakan, gara-gara pertama kali saya mendengarkan itu di Mojosari, Pak. Di sebuah masjid di Mojosari. Saya tanyakan,
kepada orang sana. Kok tadi jawabannya tidak amin, tapi Rabbi firli wali walidayya amin. Kan Anda tahu saya tanya. Hampir semua Pak Yai yang saya tanya ngomong gak ngerti loh. Jawabannya nggak ngerti. Lo nggak ngerti kok diamalkan gitu loh. Heran saya. Itu ceritanya. Sampai ketua MUI-nya juga pernah saya tanya. Tolong kalau ada jawaban saya di WA ya gitu. Belum dapat. Tapi karena ditanya oleh masyarakat Lamongan, saya coba cari lagi. Ngeletek Pak. Tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim, tidak ada di Abu Dawud, tidak ada di Tirmidzi, tidak ada di Nasai, tidak ada di Ibnu Majah, tidak ada di Musnad Ahmad, tidak ada di Muwatta Malik. Ketemu di kitab Tuhfah. Wah, latih bayono kene to hadisnya. Untungnya punya bukunya, sehingga baru tahu. Setelah diteliti, sayang ada 2 perawi yang bermasalah. Sayangnya gitu. Maka saya terkejut kalau ada yang menilai Hasan. Tolong dong jelaskan kenapa Hasan. Hasan itu adiknya Sahih, bedanya pada hafalan. Kalau hafalannya cespleng, hadisnya sahih. Kalau hafalannya kurang kuat, nanti hadisnya apa? Turun menjadi hasan. Tapi kalau hafalannya banyak kelirunya, turun lagi menjadi dhaif. Nah yang kedua, teks hadis itu tidak spesifik di dalam sholat gitu loh. Sementara hadis-hadis yang spesifik di dalam sholat jamaah, kalau imam membaca Allahu Akbar fakabbiru, segera ikuti takbir. Kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidahu, fakulu, jawablah Rabbana lakal hamdu. Kalau iman nanti membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bacalah amin. Itu yang saya ketahui gitu. Nanti ditegaskan oleh Rasul, yang bilang amin bukan hanya imam, bukan hanya makmum, malaikat pun ikut membaca amin. Wa man wafaq wa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang saya ketahui. Maka kalau saya dipaksakan untuk mengeluarkan fatwa, tidak berani, karena saya belum mendapatkan hadis itu layak dijadikan sumber hukum, dan kayaknya tidak bisa dipraktekkan dong. Gimana dipraktekkan kita bersama malaikat membaca amin? Itu gambarannya. Jadi karena belum tahu referensinya, lebih elegan mengatakan saya belum tahu. Tidak berani mengatakan tidak ada tutur, tidak berani. Mungkin masih banyak referensi yang belum saya miliki, sehingga ada kemungkinan hadis itu di kitab yang lain. Itu contoh yang sederhana. Ada pertanyaan, ada komentar terlebih dahulu? Mungkin ada yang tanya, Ibu biasanya tanya. Monggo, silakan. Hukumnya ini loh, itu sholawat berjamaah. Sholawat berjamaah, maksudnya apa? Di kapan hari yang mau istri itu diajak temennya. Iya. Itu ikut gabung apa itu? Sholawat apa itu? Sholawat berjamaah. Loh kan apa salahnya sih?
membaca sholawat berjamaah maksudnya. Ya enggak apa-apa toh. Apa salahnya kalau kita membaca sholawat berjamaah? Problemnya itu bukan membaca berjamaahnya. Jenis-jenis sholawat yang memang ada yang maksur, ada yang ghairu maksur. Nah kalau sholawatnya maksur dalam sholat itu kan semuanya membaca sih Pak. Waktu tasyahud itu loh, semuanya kan makmum, imam membaca, makmum juga membaca. Memang digilir satu-satu gitu? Enggak. Jadi yang jadi problem itu gimana kalau sholawat itu tidak maksur. Tidak maksur itu bukan karena tuntunan Rasul yang dinamakan sholawat rekayasa misalnya gitu. Sebab kita harus menyadari setiap ada rekayasa pasti nanti di sana ada positif juga ada negatifnya. Itulah kemampuan nalar. Beda dengan wahyu, kebenarannya selalu mutlak. Gitu Pak. Tentang berjamaahnya enggak apa-apa Pak. Enggak jadi masalah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi monggo, ayo teman-teman sama-sama membaca sholawat Nabi. Kalau sholawatnya maksur, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu ceritanya. Saya lanjutkan ya, Pak. Oh monggo, silakan. Tadi kan di kita ini ya. Iya. Ketika kita atau siapapun ingin menjalankan agama Islam, Iya. secara konsisten, Iya. itu selalu katakanlah dicurigai lah. Iya. Radikal lah, inilah ini. Iya. Apakah itu tidak berakibat dari teks-teks keagamaan, teks-teks Al-Quran, maksud saya terjemahan yang memang harus direvisi. Terjemahan saya bukan Qurannya Pak. Iya. Terjemahan, karena banyak penerjemahan-terjemahan kita kan masih mengacu ke abad ke-7. Iya. Misalkan satu contoh, ada pencuri potong tangan. Iya. Sekarang ukuran tangan itu mana? Ini apa sampai sini? Iya. Kan begitu Pak. Betul. Tangan itu potong di sini, Iya. potong di sini, potong siapa? Potong sini. Terus Iya. kita juga harus membedakan mana pencuri, mana mencuri. Iya. Kan beda Pak. Betul. Nah, sampai ke hal-hal memerangi orang-orang kafir lah, penggalan dan sebagainya sampai hal-hal mengenai kekerasan terhadap istri, sampai apakah mungkin Allah sekejam itu boleh memukul seorang istri? Seandainya Anda begini-begini, akhirnya boleh dipukul. Iya. Nah, apakah benarkah Allah itu sekejam itu? Sampai hal-hal pernikahan, umur sekian masih boleh nikah, perbudakan. Karena di Arab Saudi sendiri, kalau saya nggak salah, penghapusan perbudakan itu baru tahun 1960. Nah itu pun diprotes sama warganya kan. Sama warga Arab Saudi, kenapa dilarang? Allah saja tidak melarang. Kan gitu Pak ya. Iya. Nah, apakah hal-hal itu karena teks-teks terjemahan Quran tadi yang tidak ada revisi gitu Pak? Iya. Masih banyak yang mengacu ke abad ke-7 gitu. Iya. Ya seperti itulah kira-kira. Terima kasih. Benar sekali. Teksnya itu nggak mungkin berubah. Pemahaman terhadap teks yang kadang-kadang orang salah paham. Makanya kita mengarahkan bagaimana memahami teks itu secara tematik. Misalnya, contoh yang Bapak katakan tadi, itu yang jadi momok mereka, Pak. Masa mencuri seutas tali, potong tangan? Di mana keadilan Islam gitu? Nanti kalau pencurinya dipotong, kemudian dia tobat, dia harus bekerja keras demi anak, demi keluarganya. Karena tangannya dipotong,
sudah tidak bisa kerja, siapa yang bertanggung jawab? Bapak benar. Jadi permasalahan Islam itu bukan Al-Quran dan hadisnya, tapi pemahaman terhadap Quran dan hadis gitu. Nas potong tangan betul. Nas potong tangan walaupun mencuri seutas tali betul. Nas potong tangan walaupun mencuri sebuah telur betul. Tapi hati-hati memahaminya, gitu loh. Tali yang dimaksud oleh Rasul bukan tali rafia, talinya kapal. Lah talinya sih dicuri, lah kapalnya hilang. Berapa nilainya? Telur yang dimaksud Rasul bukan telur bebek, jangkarnya itu, Pak. Dicuri, paling jangkar nggak ada 1 kintal, Pak. Gara-gara jangkarnya hilang, sak tali-talinya kapalnya amblas. Maka memberi pelajaran bagi kita. Ibu ini lagi mandi di mana, Bu? Di danau. Tiba-tiba ada orang yang mencuri semua pakaiannya, Pak. Gitu. Sehingga ibu ini tidak bisa mentas, Pak. Agak duwe pakaian ya, Pak. Mau mentas ana uang seluruh mana itu. Mau mentas ana uang seluruh mana. Harga pakaian berapa sih? Untung ibu ini bisa bertahan, Pak. Masya Allah, sampai bisa terpaksa malam-malam baru bisa keluar danau. Wah, ibu ini berhak menuntut orang yang mencuri pakaiannya potong tangan. Karena fungsi pakaian yang dicolong itu membuat mungkin ibu bisa meninggal dunia. Pesan moral itu yang harus didiskusikan. Dan tidak langsung mencuri potong tangan. Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin menggantikan Abu Bakar, ada pencuri. Kemudian dilaporkan, ada batasnya, Pak, kapan tangan dipotong. Diinterogasi oleh Umar, iya ngakui kalau mencuri. Ditanya penyebabnya apa? Lah nggak bisa makan kecuali harus mencuri. Lah malah khalifahnya yang keliru. Ya Allah, kok ada umatku ini yang tidak bisa makan kecuali harus apa? Mencuri. Potong tangannya enggak, hidupnya malah disubsidi. Jadi Islam begitu, Pak. Tidak langsung curi, potong tangan, curi, potong tangan. Lah Indonesia masuk gainus Bu, manusia yang tangannya kepotong kabeh, Pak, gitu. Karena hobinya orang Indonesia kan korupsi, Pak. Korupsi kan mbahnya mencuri. Apalagi sampai 300 triliun, Pak. Waduh. Wah, repot itu nanti. Itu makanan saya seumur hidup barangkali, Pak. Jadi misalnya begitu. Jadi ada aturannya, Pak. Bab nasihat dulu, bab pembinaan dulu. Kok masih ngeyel, wassalam deh. Harus dipotong tangannya. Satu yang dikorbankan, umat bisa menyaksikan, dapat pelajaran. Maka dulu Pak, kalau sampean masuk Masjid Nabawi atau masuk Masjidil Haram lewat gang-gang kecil, Pak, kiri kanan jualan. Kayak sekarang di Ampel. Nah, gitu. Menuju Ampel itu dari jalan besar itu kanan kiri toko, Pak. Kain itu gelondongan, Pak. Begitu adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditinggal, Pak. Sak berangkas-berangkasnya ditinggal, Pak. Kadang-kadang hanya ditutupi tok ambek kain, kadang-kadang, Pak.
Ayo, berani umat Islam mencuri padahal karinjan oleh sakebuk? Enggak berani. Karena tahu resikonya, kalau nanti mencuri tangannya dipotong. Jadi ada hayat, ada kehidupan. Coba nanti yang mencuri 300 triliun itu tangannya dipotong itu. Enggak, Pak. Nanti Rasul yang menjelaskan potong tangan itu kalau untuk wudhu batasnya sampai ke siku tangan, Pak. Kata Allah, tayamum itu cucilah, usaplah tangan sampai ke pergelangan. Rasul yang menjelaskan. Nah, potong tangan bagi pencuri sampai ke pergelangan. Hikmahnya singgaloknya mutil lah jari-jari ini, Pak. Jari-jari ini kawan kan angel nyolongnya ya, Pak. Itu ceritanya, itu hikmahnya. Lah kalau dipotong samin, muga-muga diurip, Pak, gitu. Jadi begitu, ada aturannya. Maka umat harus terima hukum potong tangan. Ayo, setelah itu wani gak kamu? Dulu kita menawarkan hukum mati, katanya tidak berkembalikan yang adil dan beradab. Jangankan potong tangan, Pak. Tapi begitu Amerika yang usul hukum mati, kita langsung setuju. Waduh, umat Islam menawarkan hukum Islam tidak pergi kemanusiaan yang adil dan beradab. Amerika yang usul langsung diterima. Maka teroris dihukum apa, Pak? Mati. Kapan ya koruptor juga dihukum mati? Ya apa kira-kira? Entek bangsa Indonesia, Pak. Hobi kita memang korupsi. Ayo, siapa di antara kita yang tidak korupsi? Ayo, kau, no, saya juga korupsi waktu. Misalnya begitu. Jadi jangan dibayangkan Islam sadis, Pak. Enggak, ada tahapan yang semua itu untuk kemaslahatan bersama. Itu saya selama belajar di Saudi itu 2 orang yang dikisos, Pak, dihukum mati. Kenapa? Dia membunuh majikannya, Pak, merampas hartanya. Maka ketika habis sholat Jumat di Karak ke Babu Salam itu, di hadapan itu dulu, Pak, di situ baru dipancung, Pak. Al-Gujunya 2, yang satu di depan, yang satu di belakang. Kenapa hari Jumat? Karena pada hari Jumat masyarakat berkumpul, Pak, biar disaksikan oleh banyak umat. Itu mestinya biar menjadi aspek cerah bagi yang lain. Nah, saya dengar itu Amrozi dihukum mati, gak tahu kapan mati ini, Pak. Tiba-tiba ada kabar sudah mati. Mestinya ditunjukkan tuh Amrozi dipateni koyo opo kira-kira. Nah, nanti orang dapat belajar ojo macam-macam. Kalau kamu kayak Amrozi, nanti nasibmu seperti itu. Apalagi hukum rojam, Pak. Hukum rojam itu yang menghukum bukan Al-Guju, Pak. Seluruh umat terlibat melempari sampai meninggal dunia. Sampai bisa bayangkan, sampai melihat orang pezina muhson dihukum mati, ditanam, sebab dulu tidak ditanam Melayu, Pak. Ditanam kemudian dilempari sampai meninggal dunia. Lah sampai yang terlibat melemparinya, wani enggak sampai berbuat zina, Pak? Gak berani, Pak. Jadi satu dikorbankan, sekian dapat kehidupan. Itu ceritanya begitu. Allah yang menciptakannya aja ikhlas kok, Pak. Kita yang nggak memberi hidup, nggak beri makan, nggak beri apa,
malah ngomong sih enggak. Itu ceritanya. Tergambar Pak ya. Jadi yang jadi problem sekarang memahami teks keagamaan. Contoh yang sederhana. Kenapa mereka ketakutan membaca ayat teroris katanya? Ayat terorisnya mana? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Oh, doktrin Islam itu kepada kufar itu harus sadis kan gitu Pak. Subhanallah, ayatnya benar, pemahamannya yang perlu diskusi. Allah tidak mengatakan asyidda'u 'alal kafirin, tidak. Allah berfirman asyidda'u 'alal kuffar. Kufar itu juhud, orang yang ingkar kepada kebenaran. Jangankan non-muslim, muslim pun kalau ingkar kepada kebenaran perlu ada hukum apa? Mati. Muncullah namanya hukum bughad. Nah, kalau dia walaupun muslim tapi bughad, halal darahnya. Itu Islam Pak. Jadi bukan hanya non-muslim, muslim pun kalau sudah juhud seperti itu darahnya halal. Wong waktu Abu Bakar As-Siddiq aja syahadat sudah, sholat sudah, gara-gara nggak mau bayar zakat, mereka itu diperangi. Kenapa? Urusan sholat, urusan dia dengan Allah. Urusan zakat, urusan dia dengan penguasa. Gitu Pak. Lau manu'uni iqalan kanu yu'atunau ila Rasulillah laqataltu. Kalau mereka masih tetap menahan iqalnya zakat yang dulu dibayarkan kepada Rasul, saya perangi mereka walaupun mereka sudah la ilaha illallah. Jadi ada aturan seperti itu. Jangan digambarkan Islam itu sadis kepada non-Islam. Enggak. Kalau enggak ada problem, sekali lagi mereka harus dilindungi. Jadi yang memang jadi bahan diskusi bukan Quran dan hadisnya, pemahaman terhadap Quran dan hadis itu yang perlu diluruskan. Bagus sekali. Jadi komentar apa ini itulah yang sering dikeluhkan oleh non-muslim gara-gara pemahamannya itu. Masa kita sudah sholat, kita sudah puasa, masih saja ada kelompok yang mengatakan kita kafir, kan gitu. Masih ada. Nah, itu perlu diskusi. Mungkin kesalahpahaman dalam memberi interpretasi terhadap teks keagamaan. Terima kasih, itu masukan yang bagus. Jadi itu yang sering ditakuti, memahami kesalahan jihad, misalnya Pak ya, itu perlu diluruskan. Ya kayak kemarin waktu belakang kan ada wacana tuh kafir akan diganti dengan terjemahan dengan non-muslim ya. Iya. Saya pernah diskusi sama non-muslim. Iya. Saya bilang, dia setuju nggak sama saya? Saya bilang nggak setuju. Kenapa? Kalau saya setuju saya nggak enak sama sampean. Iya. Kan ada Arab pansurna ala yaumal fakiriyah. Iya. Bantulah saya memerangi orang-orang non-muslim. Iya. Aku sumpah sama sampean kalau saya ngomong gitu. Padahal julukan kafir lebih mulia daripada non-muslim Pak. Lu iya Pak. Nek non-muslim jelas gak selamat Pak gitu. Kalau kafir di dunia masih selamat Pak. Mungkin di akhirat jadi problem, tapi di dunia masih bisa selamat. Nek non-muslim tidak muslim berarti ya gak selamat temenan misalnya gitu. Mestinya istilah itu lebih baik Pak. Makanya justru orang-orang besar di Jakarta ya iya. Itu yang dibahas terjemahan seperti itu, bukan pada yang esensi gitu. Iya. Mengumpul istri itu sebenarnya seperti apa sih? Iya. Tapi jebakan non muslim, saya bilang sama non muslim, saya nggak setuju kayak
Iya betul banget. Dan lebih terhormat disebut kafir gitu. Iya bagus Pak. Saya khawatir sudah ada undang-undangnya Pak. Kalau menyebut mereka kafir masuk penjara. Bener Pak. Iya Pak. Saya pernah dapat informasi undang-undang atau aturan nggak boleh lagi menyebut kafir gitu loh Pak. Dan terus menerjemahkan ya ayyuhalladzina kafaru, diterjemahkan apa Pak? Wahai orang-orang non muslim gitu ya Pak. Allah alam, itulah problem. Alhamdulillah. Jadi kita paham bahwa tidak semua sahabat menguasai apa? Hadis. Sampai pun dia Abu Bakar As-Siddiq. Itu bukan aib, karena memang keterbatasan. Akhirnya si nenek merasa dapat tuntunan, ngotot gitu loh. Bijaksananya Abu Bakar, oke nek, walakin as'alun nas. Saya rapat dulu dengan umat. Diimpun umat, diceritakan kasusnya. Masya Allah, 2 sahabat acung tangan. Satu namanya Mas Lama. Saya dengar tuntunan itu dari Rasulullah. Masya Allah. Oleh karena sudah yakin ada tuntunan, maka Abu Bakar mencabut fatwanya, mengganti dengan tuntunan Rasulullah. Allahu Akbar. Kapan ada mubalik berani kayak gini gitu. Nanti kalau gini Ustaz dikira kiai mencela-mencela. Subhanallah. Dah dulu belum tahu, sekarang tahu. Apa salahnya lebur pendapat yang lama diganti dengan pendapat yang baru? Kayak Imam Syafi'i begitu. Dulu ada qaul qadim, setelah ke Mesir belajar hadis lagi, akhirnya diganti dengan qaul jadid, pendapat yang baru. Biasa, kita memang dalam proses mencari kebenaran. Selama ini sudah saya ikut dulu. Setelah ngaji kok tahu kelirunya, kenapa tidak mau hijrah? Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambarannya. Umar juga begitu Pak. Umar menggantikan Abu Bakar, tempat curhatnya umat. Akhirnya terjadi kasus. Di hadapan Umar diadukan perkara. Berapa diat denda orang potong jari ini, jari ini, jari ini, jari ini, jari ini. Menurut tuntunan, kalau potong jari 5 ini dendanya 50 ekor. Kalau sampai jadi Umar Pak, motong jari ini kira-kira berapa Pak? Umar orang cerdas loh Pak, orang pintar loh Umar itu. Sejak zaman jahiliyah, jangankan Umar, anaknya Umar sudah belajar privat. Kayak kita zaman penjajah dulu, kita keturunan raja Pak, masih bisa sekolah. Darah biru ya Pak ya, ya maklum bisa sekolah. Nah teman-teman yang darahnya merah kayak sekolah. Itu ceritanya. Dengan ijtihadnya Umar, kehebatannya Umar menjawab, besar dan kecilnya denda 5 jari ini tergantung besar dan kecilnya fungsi jari. Kira-kira dari 5 jari ini yang paling fungsinya banyak mana Pak? Telunjuk kayaknya Pak. Memberi petunjuk, jari telunjuk. Marah-marah pakai jari telunjuk. Masa marah-marah pakai jengkang?
Misalnya kelingking juga nggak kalah loh. Delok IPT itu nundoki lah pakai kelingking, masa pakai jempol. Tapi kayaknya menurut Umar yang paling hebat itu jari telunjuk. Motong jari telunjuk, dendanya 30 ekor. Sisanya bagi-bagi. Begitu Umar mengeluarkan fatwa, langsung diinterupsi. Ittaqillah ya Amirul Mukminin. Ente keliru wahai Amirul Mukminin. Gitu Pak. Harus ada orang yang tegas terhadap penguasa yang memang tidak benar. Penguasa nggak usah sakit hati, harus berterima kasih. Lebih baik ditegur umat daripada ditegur Allah. Saya nanti kalau jadi presiden Pak, ditunjuk ittaqillah ya Syekh Zainuddin, ente salah, jazakumullahu khairan. Namanya manusia, salah itu hal yang wajar. Allah tasma'u li qauli Rasulillah. Apakah panjenengan belum dengar apa yang disabdakan Rasul? Apa itu? Dhi wa dhi sawa. Dendanya motong ini, motong ini, motong ini, motong ini, semuanya sama. Berarti masing-masing 10 ekor. Umar dengan kehebatan nalarnya, masyarakat dengan tuntunan Rasulullah. Mendengarkan apa yang disabdakan Rasul, Umar mencabut fatwanya, diganti dengan fatwa Rasulullah. Ungkapannya menarik. Laulahu lahakamnahu bikhilafi. Kalau bukan karena hadis yang disampaikan teman ini, saya akan memberi hukum yang berbeda dengan tuntunan Rasulullah. Berterima kasih. Padahal dia khalifah, Amirul Mukminin. Apalagi kita jadi presiden, hanya menguasai lokal kecil dari dunia. Ini penguasa dunia. Itu ceritanya indah, bercermin dengan kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengingatkan bukan karena benci, mereka mengingatkan biar kita kembali ke jalan yang lurus. Harus berterima kasih kepada siapapun yang mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan nanti kita punya kepala desa yang siap untuk dikritik. Sebab kritikan itu memang niatnya untuk membangun yang lebih baik. Jangan sampai mengkritik hanya untuk menjatuhkan kewibawaan. Na'udzubillahi min dzalik.